Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Purwana dari kelas manajemen A3 semester 3 dengan NIM 1920102185. Apa kabar teman-temanku semua? Sudah hampir 1 semester kita melakukan pembelajaran secara daring dikarenakan ada pandemi COVID-19 ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan serta dalam keadaan sehat walafiat. Video ini saya akan menjelaskan bagaimana sikap kita dalam menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19 saat ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan kronologis masuknya COVID-19 atau pandemi virus corona di Indonesia. Pandemi virus corona atau COVID-19 hingga saat ini menghantui khususnya di Indonesia. Lonjakan pasien kasus positif terus terjadi dan kian meningkat. Seperti yang saya ketahui dari kutipan kemenkes.go.id. Hingga Kamis 7 Januari 2021, jumlah pasien kasus positif sebesar 88.642 jiwa, sembuh 75.275 jiwa, dan yang meninggal 6.173 jiwa. Virus corona ini merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernafasan yang pertama kali terdeteksi muncul di kota Wuhan, Tiongkok. Untuk kronologi masuknya COVID-19 di Indonesia ialah pada saat itu ada warga negara Jepang yang sebagai guru Dangsa datang ke Indonesia. Setelah itu ternyata dia sudah terdeteksi sebagai pasien positif corona. Setelah itu pemerintah langsung menelusuri siapa saja yang sudah berkontak langsung dengan pasien tersebut, dan ternyata sudah banyak warga negara Indonesia yang tertular oleh pasien positif tersebut. Jadi begitulah asal mulanya masuknya COVID-19 atau virus corona di Indonesia. Saya akan menjelaskan gejala-gejala yang dialami oleh orang-orang yang sudah terpapar virus corona. Jadi mereka mempunyai respon-respon yang berbeda. Ada yang mempunyai gejala ringan hingga sedang, dan ada yang pulih sendiri tanpa harus dirawat di rumah sakit. Gejala yang terjadi pada umumnya adalah batuk kering, demam, dan kelelahan. Jadi ketika kita kelelahan, imun kita kan sedang melemah, itu sangat mudah sekali virus masuk ke dalam tubuh kita. Untuk pencegahannya, kita jangan lupa sering bercuci tangan dengan menggunakan sabun atau dengan cairan alkohol. Jangan lupa memakai masker, dan ketika kita batuk atau bersin, kita harus menutupnya dengan tisu atau dengan lengan tangan. Yang seterusnya, jangan lupa berjaga jarak dengan orang batuk. Jika kalian merasa demam atau batuk pilek, segera mencari bantuan medis. Jangan lupa sering-sering berjemur pada saat pagi hari, dan jangan lupa minum vitamin dengan kandungan vitamin C agar imun kita lebih kuat dan tidak melemah. Pandemi COVID ini banyak membagikan pelajaran bagi negara-negara dan bahasa-bahasa di dunia, karena ada dua yang terdampak, yaitu dalam bidang kesehatan dan bidang perekonomian. Dampak COVID-19 ini bisa disetarakan dengan perang dunia. Jutaan orang terkena, ribuan orang meninggal, krisis ekonomi di depan mata. Dan tentara yang melakukan semuanya, bukan pula senjata nuklir. Ternyata virus, bukan hanya virus komputer ciptaan Bill Gates yang mampu menembus batas negara dan benua yang dijaga oleh angkatan baik darat, laut, udara. Tetapi juga virus corona yang penyebarannya sangat cepat dan luas. Virus ini mampu memporak-porandakan ketahanan nasional yang ada di negara-negara di dunia. Ekonomi kerakyatan terbukti lebih tangguh menghadapi efek lockdown dibandingkan dengan ekonomi kapitalis. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan besar yang gulung tikar. Bahkan para pegawai pabrik yang terancam PHK besar-besaran. Para pedagang kecil dan pasar-pasar rakyat tetap beroperasi meskipun dengan banyak keterbatasan yang terjadi. Di dalam bidang kesehatan pun juga mengalami banyak kesulitan, terutama pada alat diagnostik. Sebuah virus yang menyerang kita sehingga tidak kasat mata dan ketidakjelasan diagnosis
bagaikan berhadapan dengan hantu yang sangat menyeramkan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya yang sedang menyampaikan bagaimana menghadapi ketahanan nasional dalam pandemi saat ini. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.